siang, berjumpa kembali di channel Firdaus Water Treatment. Kita ada kedatangan tamu Pak Aman dari Kediri ya, untuk konsep fabrikasi yang level mungkin di atas sedang ya, untuk kapasitas yang besar. Kita akan presentasikan satu persatu, baik dari mesin cup, piring botol, dan piring galon, dan pendukung lainnya. Silakan simak, ikuti terus channel Firdaus Water Treatment. Tolong dibantu like dan subscribe-nya agar channel ini menjadi lebih maju dan sukses selalu. Terima kasih. Ya, langsung stop dulu ya Pak ya. Biasanya mau dipasang. Mau pasangin ya, saya dulu pasangin Pak. Sebentar, kita mau pasang dulu instalasi untuk ngetes mesin cupnya dulu ya. Sebelum perkabelannya kita pasang, kita akan mereview dulu untuk mesin cup. Untuk yang 4x1 lane, kemarin juga saya sudah kedatangan dari NTT sama ya. Kita buka dulu. Ini mesin cup, sistem di pneumatik. Pada dasarnya di prosedur atau kita penjelasan sudah dijelaskan di sebelumnya channel yang dulu. Tapi karena pihak dari Pak Aman ingin mengetahui dari Kediri sejauh mana pihak konsumen itu bisa memilah dan memilih. Artinya tidak menomorsatukan uang, tapi bagaimana sinkron antara kebutuhan produksi dengan mesin yang kita inginkan, betul kan Pak? Karena ketidaksinkronan atau tidak nyambung antara pilihan itu membuat mesin akan menjadi over kerjanya. Contoh, ini sudah jelas plus minus atau kurang lebih 750 dus per hari. Sedangkan misalkan kenyataannya lebih dari 1000. Nah, ini pasti ada shift 2. Kalau persamaan kerjanya dia itu cuma 1 hari, tapi permasalahan kalau tiap hari mesin sudah over. Kayak seperti apa, mobil, dia perlu istirahat ke jalan jauh. Agar apa? Oli dia kental lagi kan, ban nggak panas kan. Ini juga sama, cuma kalau mesin nggak punya hati. Kalau kita punya hati, ya kan? Tapi perlu istirahat. Nah, kalau kita udah kecapean pasti apa? Muka udah berubah, emosional udah berubah ya Pak ya. Kenapa? Tingkat kelelahan sudah titik jenuh. Nah, di sini kalau titik jenuh sini ada namanya aus ya. Oke, guys, kita lihat ini pada dasarnya sama ya, ke mereview yang lain. Ini untuk penempatan bahan bakunya. Nanti kalau sistem kerja di pneumatik yang hanya bekerja itu disebutnya semi pneumatik ya, semi, bukan full. Kalau full ada di 4x2 full, nah, ini semi. Jadi yang memperkerjakan kondisi ini hanya turun gelas dengan turun air, yang lainnya mekanik. Oke, kita lihat. Nah, ini posisi untuk manual. Kita buka untuk seberapa besar air yang masuk ke dalam cup dan diatur secara pas. Ketika sudah posisi pas, abaikan dan atur, tinggal lihat kurang, buka. Kalau kepenuhan kita tutup sedikit, jadi manual. Pengaturan dari keran ya, manual ya. Ini instruksi bekerja melalui ini solenoid ya. Solenoid inilah yang akan bekerja buka tutup. Kalau ini sifatnya dia hanya pengeluaran ukuran air. Outnya. Ini yang membuka valve-nya. Buka tutup supaya apa? Rata. Ketika rata tercapai, udah tidak ada pemborosan untuk pembuangan air produksi. Lanjut. Di sini ada sensor. Ini untuk mengaktifkannya di sini. Fungsinya apa? Satu, untuk memposisikan lead yang ada di sini. Ketika dia itu kelewat atau mundur. Ini yang diatur presisinya dengan ini disebutnya marking. Agar apa? Ketika dia itu terlalu maju, ini yang dimainkan naik
naik dan turun. Iya. Ini yang dimainkan. Ketika presisi sudah pas, ini jangan diutak-atik lagi supaya apa? Tidak boros dengan waktu. Oke, udah ketemu, sudah jangan diutak-atik lagi. Di sini untuk on off ya, yaitu untuk on off-nya labeling atau expire dates ya, untuk di sini. Pengoperasian untuk mesin kap masih di sini kita manual karena namanya juga semi pneumatik ya. Di sini untuk power, di sini untuk motor penggeraknya, di sini untuk temperatur. Nah, untuk temperatur kalau leadnya berkualitas, dia tidak membutuhkan lebih dari 200 derajat. Dia pengennya 150, 91, 55. Yang penting posisi panas ini pasang AC untuk ruangan ini jangan terlalu dekat dengan sini. Ini akan membuat nanti dia bunyi terus karena dia kedinginan oleh AC sehingga dia panas, merupakan panas bunyi lagi. Artinya posisikanlah mesin kap ini pada posisi yang pas, AC agak jauh supaya dia temperatur panasnya tidak turun lagi. Oke. Itu di luar teori ya. Dan kenyataan di lapangan seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada namanya expire dates. Di sini on off-nya. Kemudian turun gelas. Dia cetak, dia nanti sisa dari plastiknya dia akan masuk ke sini ya, ke belakang. Oke, barangkali Pak ada pertanyaan yang mau ditanyakan mengenai spesifikasi cara kerja dan sebagainya. Karena kalau ingin detail, kita biasanya di lapangan setelah kita pasang, kita akan detail bagaimana cara merawatnya, bagaimana setelah berproduksi harus bagaimana, sebelum produksi harus bagaimana. Silakan. Kalau pneumatik tadi yang benar yang pakai rantai, kalau yang satunya yang mekanik ya yang pakai rantai. Ini semi pneumatik, semi pneumatik ya. Kalau itu full pneumatik. Full pneumatik. Ya. Kalau itu kan yang pakai rantai, yang lainnya pakai udara. Pakai angin. Ya, udara kan angin. Ya. Kalau untuk pengaturan ini kan untuk heaternya, tutup kapnya ini kan temperatur ya di sini ya. Iya. Ini kan kalau terlalu panas kan leleh juga. Betul. Kalau kurang panas nggak lengket. Betul. Nah itu pengaturan temperatur panasnya elemen ini dari hitungan sini. Dari hitungan sini. Iya. Biasanya antara 190 sampai 105. Sudah siap untuk ngetes? Yang 4 kali 1 atau 4 kali 2? 4 kali 2. Ya ini jangan dulu. Jangan lah. Ya, jangan 4 kali 2 lah. Ya. Soalnya... Oh iya, ini kan kapasitasnya besar. Udah besar. Oke, langsung ke sini. Pak, ini 4 kali 2. Oke guys, kita akan lanjut barusan review mengenai 4 kali 1. Di sini 4 kali 2. Perbedaannya sangat mendasar ya. Coba lihat kamera dan di sini ada pengoperasian secara touchscreen. Ya, dia bisa dites satu persatu atau step. Kemudian di sini ada namanya out, ya. Kemudian ada seal 1, seal 2. Ada fill 1, fill 2 pengisian ya, fill itu ya. Di sini ada koleksi ya, muter ya. Dia untuk itunya, waste-nya atau sampahnya. Foto ini hanya untuk digunakan ketika presisinya di expired dates ya, atau ini sensor ini ya untuk kepresisikan ketutup. Kemudian cup, turunnya cup, kode untuk expired date, fill, pengisian, top cup yang mana? Ini. Nah, lihat ya, top cup tunjukkan. Mendorong untuk keluar ini ya. Dia akan bunyi mendorong, fungsinya apa? Ketika dia itu sudah supaya nggak lengket dia didorong. Karena kalau nggak didorong dia panasnya nempel ke body. Silakan lanjut Pak, barangkali untuk menambahkan ini. Ya, saya praktekin aja Pak ya. Ya, silakan kita praktek. Step berarti jalan ya Pak ya, sudah running. Di jalan. Di sini perbedaannya lebih halus ya guys, lebih halus. Nanti di sini Pak. Oh ini sealnya nih Pak. Ini sealnya kan Ini seal untuk kapnya.
Oh, feelingnya ya. Dia nendang artinya. Nah, Jadi nendang. Dia buka Buka tutupnya katup, nendang. katup Ya, pengisian ya. air dari Airnya keluar, dari keluar. bak ini. Ya, betul. Nah, yang kuningnya nanti dia. pekapnya. Stop. Iya, untuk Keluarin. mengeluarin hasil yang sudah. Air jatuhnya lebih gampang. Bokap. Kap ini Pak. Kan di sini dari atas tetap manual. Manual. Nanti dia jelasin semua sendiri. Iya. Terus ini ada penting. Kode. Nempel di lid itunya. Itu penting Pak. Kalau Bapak. Ini udah kita kasih satu set Pak. Tinggal Bapak beli ininya pitanya aja. Untuk yang pinanya. yang selanjutnya lah. Chordnya itu berarti kan rekod merekamnya Bukan. yang Selanjutnya kadaluarsanya Pak. Nempel kadaluarsanya. Oke. Untuk expirednya 1 tahun Iya, kan. nanti kan Ya. tanggal Ya, sekian. tahun berapa artinya. Oh, Ini kolektornya Pak. Cuma ini Belum terpasang. Nah, ini kan nanti belum. Nanti dia mutar kalau dia itu Karena menekan. itunya karetnya sebelum pasang. Ya. Jadi dia narik nantinya. Itu aja Pak. Dia udah satu kontrol Pak gitu loh. Nah, itu aja. Ini juga ada counternya Pak. Bapak mau keluar berapa biji dia udah ada hitungannya. Berapa tak. jadi untuk kecepatan produksi diaturnya kan dari counter sini ya. Bukan, nanti ada Yang- inverternya di dalamnya. Pak. inverternya Nah, ini. tapi kita udah standar nih Pak. Oh, Udah standar ya. Standar juga udah banyak, Pak. Nah, ini 8.000 Pak. Kalau Bapak mau hitungin per jam berapa? Hitungin aja Pak. Ini saya hitungin. Sekalian pakai watch, stopwatch coba. Oke guys, kita akan cek untuk kecepatan ini dapat Seal-nya berapa? Iya. 1 menit ya. Iya. Kita hitung ya. Kita mulai coba. Ntar saya on-kan yang RAM-nya. Bentar, Pak, ya. Stop dulu ya. Bentar, bentar, Pak. Ah, Siap. stopwatch. Udah Pak. Stop dulu ya. Udah. Ya, kan. Ya. Dan Ada 1, 2, 3. Seal-nya Pak, Bapak tekan seal. 1, 2, 3. Seal 1 aja udah. Ah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kan tadi kan adanya. 17 lah ya. Pak. 17 kali 8. 17 kali 8 sorry 17. 17 kali 8 kali 60 ya Pak ya, sejam ya. Iya, 8.160 per jam. per jam. Iya. Sekarang ini semua kan untuk sistem kerjanya dari mulai tulisan dari gelas sampai
kan sini sudah jelas semua. Sekarang yang pertanyakan ini yang listrik yang dibutuhkan berapa kilowatt? Kalau listrik kalau rata-rata sih 7.000 Pak, 7.000 7.000. 8.000 gitu lah ya. Iya. 8.000 lah kalau lebih banyak kan. Takutnya kalau kita kalau lebihin kan lebih bagus Pak gitu lah. Iya. Nah, karena ini 3 pas, terus Bapak listriknya harus stabil. Stabil Pak, listriknya sama stabil. Nggak boleh Iya, naik turun ya. Ya. Ya, ini Berarti sih kan mesin kita nah, pasang kan harus ya kita perhitungkan. Misalnya kita pakai mesin berapa, setiap per mesinnya membutuhkan ya. berapa kilowatt, berapa itu kan. Ya, kan karena harus- ini kalau kompresor ini kalau saya anjurkan pakai 7 HP. Ya. Pakai 5 HP sih udah cukup, takutnya anginnya kurang Pak gitu Ya. lah. Anginnya biasa kurang kan tekor gitu jadinya Pak. Ujung-ujung ini kan narik terus Pak itu Ya, nanti listriknya. yang tekan Ya. ini kan. Ya, semua udah kakek udah pakai angin semuanya Pak. Ada angin. Kalau saran saya kan lebih ini aja, listriknya lebih ini aja gitu Pak. Karena Bapak kan belum tahu ada kompresornya, ada apanya gitu. Pokoknya total wattnya itu sekitar 7.000 ya. 7.000 lah. Ya, minimal keseluruhan lah. dari Ya. dari apa? Itu mesinnya aja Pak ya. Nah, Dari apa? Kompresor, heater, elemen-elemen Ya, anu ya. lagi magnet apa? ya. Ini sih nggak gitu besar sih Pak. Yang besar ini kan ada heaternya. Ini yang besarnya. Itu yang besar tuh, liternya. elemennya ini ya. Botol kecil Pak. Botol kecil. Botol kecil itu paling sekitar 2.000. Kalau Bapak yang mau 3.000 botol per jam itu saya sarankan pakai yang 16 nozzle Pak. Oke. 16 6. Nanti jangan loncat-loncat. Udah ini beres, kita lah ke botol. Kita akan tambahkan ya apa yang mungkin belum ditanyakan oleh Bapak ya. Di sini tuh kelebihannya itu ada inverter, tapi saya sarankan standar udah oke ya, udah cukup. Iya. Kedua dia lebih halus dibanding Lebih dengan halus. pakai led. Pandang. Ketiganya full pneumatik. Artinya ketika full pneumatik ini dilakukan, semua bisa diatur dan bisa diperbaiki salah satu. Beda dengan yang mekanik. Kalau mekanik dia satu kesatuan berpengaruh. Kali ini bisa dilakukan satu persatu. Itu sesuai dengan dulu pernah disampaikan oleh operator kita ya. Cara kelebihan daripada mekanik dan pneumatik. Di sini kelebihan lagi ya, selain tadi Dudukan ini sudah nggak perlu repot dudukan lagi. dudukan di sini nanti ada level namanya tuh besi ya. Ada Nanti besi. dia naik. Stoppernya itu ya. Nah, stoppernya. ya kan, Untuk tapi mengatur Ya, misal ketinggian. lantainya Ya. Ya. rata dan tinggal ini nanti kita posisinya ya. Ya. iya. Antara keluar air dengan ini air ke mana keluarnya nih? Oh sebelah sana ya. Berarti kalau nggak salah sebelah sini ya. Oh di sini belakang nih Pak. Ya. Nah biasanya ini satu gimana posisi lantai, gimana Di waterpass ya, ini betul-betul Ya. Nah, rata-rata air. kalaupun posisinya ini rata, ini sudah menunjukkan levelnya agak turun. Kalau Iya. kurang agak menggenang, naikkan sedikit. Tinggal dikasih sedikit. Nah gitu aja. Ada pengaturan di stoppernya ini ya. Ya. Tinggal mainnya di. Kita akan analisa yang dari 4 dengan 4 kali 2 len ya. Asupan listrik sini nanti kita hitung karena tidak bisa menghitung satu mesin. Iya. Ketika kebutuhannya botol, galon, pompa sirkulasi, pompa filter semua banyak. Kita hitung, kita Iya. bantu. Yang penting di sini asupan stabil kayak barusan. Iya. RST-nya di mana? Adil. R-nya berapa, S-nya berapa, semua adil, rata. Nah, kita nanti bantu. Iya. Jangan khawatir kebutuhannya nanti listrik berapa, saya yang bikin panelnya. Sehingga apa? Adil kan? Iya. Tidak ada yang ini yang sebelah lebih besar, yang ini nggak ada istilah begitu. Jadi nggak ini Pak. Sebelum saya akan pindah ke review mesin motor, ada pertanyaan yang belum jelas di sini. Kita kalau jelas kita pindah ke arah stop. Udah. Cukup ya? Cukup. Untuk detailnya pasang dulu baru detail. Karena apa? Langsung action. Betul nggak? Ya kan? Ya. Oke, kita lanjut. Rencana untuk kebutuhan piring botol ini hanya sebagai contoh. Ini contoh tidak mirip dengan yang diinginkan yaitu 16 mili karena ini untuk kemasan apa? Sirup punya Pak. Yang kecil ya? Ya. Dia botolnya kecil dari gelas. Silakan coba.
mesin botol dia konstruksinya kayak begini Pak. Iya. Cuma nanti bedanya di dalam. Nanti di botol dia ada namanya satu filling rinsingnya. Rinsing, filling, capping. Jadi 3 in 1 Pak. Jadi cuci, isi dan tutup. Ya. Nanti dia semuanya kayak begini bentuk kotak. Cuma di mesin botol nantinya dia ada tambahan namanya transcap-nya Pak. Transcap-nya. Masuk tutupnya. Nah, kalau ini kan model lama Pak. Iya. Transcapnya kan nggak ada transcap, cuma Suaranya tutupnya biar kan kita jelas. tutup ke atas. Iya. Bawa ke atas tuangnya kan. Kalau nanti yang botol itu yang terbaru Pak, desain terbaru. Jadi kayak ada ininya, ada relnya Pak. Nanti rel masuk ke di sini. Udah otomatis naik sendiri ya. Iya, tinggal tuangin sini aja. Iya. Kita kan tinggal bisa lihat cap tutupnya udah habis nih. Tambah. Ya, nanti dia langsung naik ke sendiri. Lebih enak kerjaannya Pak. Iya. Pokoknya model mesinnya kayak begini. Cuma dia ada tambah lagi transcapnya Pak. Nah, Bapak kan 3.000. Nanti yang itu saya hitung tuh, yang itu pakainya 16-16-6. 16-16-6 maksudnya 16 cuci, 16 isi, 6 tutup. Emangnya ini ada nih tutupnya Pak. Oh. 6-nya ada ini tutupnya. Ini fillingnya ada 16. Terus cucinya 16 gitu loh Pak. Terus ini kan pakai torak karena botol gelas kan. Nanti yang packnya dia sistem gantung Pak, bukan model bukan kayak begini. Nah itu aja. Itu 2.500 sampai 3.500 Pak. Kalau 16 nozzle-nya. Kalau Bapak pas 3.000 ya udah pas itu. Ya 16 nozzle. Kalau yang twin bottle ini ke daya listrik yang dibutuhkan Itu sekitar 2.000 lah. 2.000. Lebih besar sana ya? Ini lebih gede karena ada heater. Itu ada heaternya. Kalau botol dia nggak ada heater. Cuma istilahnya, iya istilahnya ngangkut, iya. muter. Ya nanti dia kan ada kompres Iya. namanya dia sistem ada kompresornya buat dia keluar tutupnya Pak. Iya. Dia nanti pakai sensor nih. Nanti botol nih kalau dia lewat sensornya ada 6 biji nih. Nanti dia perintah ke ininya tutupnya keluar 6 biji juga gitu loh. Diperintah gitu Pak. Kalau 4 dia perintah 4 gitu Pak. Gitu loh. Nah itu kompresornya fungsinya di situ. Nah, udah itu aja. Labeling manual ya? Labeling nanti kan keluar. Keluar. Kalau Bapak mau tambah labeling, Label. labeling ada 3 opsi. Kalau Bapak 3.000, saya sarankan pakai manual dulu aja nggak apa-apa. Waktu keluar kan masih bantu aja nih. Bapak pakai orang aja masukin. Namanya sering ya. Sering ya? Sering. Ya, masukin. Kecuali kalau Bapak udah di atas 10.000 Pak. Kita nggak mungkin lagi kan cepet banget. Pakai orang kan. Yang pakai yang sudah di roll itu Yang ya? roll Pakai strapnya bisa. Nah, kalau sarannya kalau 3.000 pakai orang aja cukup. Paling Bapak nanti tambah conveyor lagi, bikin namanya string tunnel Pak. Masukin nanti dia masuk ke string mencuitin aja. Begitu karena heater panas kan langsung. Ya, saya Merekat. nggak doa. Nah itu bisa, itu opsional Pak. Opsional. Kita mesin tok aja. Gitu aja. ada tambahan ya. Ya. Di sini sudah jelaskan sistem cara mengisi nyuci. Pada dasarnya importir hanya menyediakan sampai di sini. Sampai di sini aja. Nanti kita akan bantu, Nah, Bapak bantu. diposisikan luasnya berapa, mau belokannya gimana, mau diputar kayak ini, muter-muter Ya. biar menghemat tempat kita diputar. Tapi produk tetap banyak. Nah, kita atur nanti kita berapa itu akan saya akan tawarkan supaya lengkap ya. Jadi ini sampai di sini. Nah, ketiga, sebetulnya dia itu akan butuh piring galon yang kapasitas besar juga ya. Berapa Pak? 300 ya mungkin ya. Karena kalau di bawah 300 itu bisa lokal, tanggung ya. Tanggung. Kita Bapak kalau dikit harus yang Nah, jadi yang 300 galon per jam. Kebetulan barang kita yang untuk review sudah keluar. Paling begini, bila mana sudah oke, kita pesan, kita harus order karena indennya paling lama 3 bulan ya. Ya, paling lama 2 Paling bulan. lama 3 bulan. 3 bulan. Jadi inden dulu kita siapkan. Kalau gelas importer. gelas ready, botol sama galon Inden. Pak. Karena Bapak ini DP udah kita langsung Iya, bikin. iya. Biasa kalau 2 bulan udah nyampe Pak. Jarang orang sampai 3 bulan.
Cuma saya kan atau 3 bulan takutnya kurang kan, kita mendingan lebih ini aja. Awalnya paling lama 3 bulan, tapi selama ini sih jarang sih sampai 3 bulan. Kalau di sono ready stock Pak, paling 1,5 bulan udah nyampe. Karena dari China-nya itu 10 hari Pak, dari pelabuhan sampai di Jakarta itu 10 hari. Gitu Pak. 1,5 bulan udah nyampe di Jakarta. Udah clear ya semua dari bea cukai ya dari di tempat kita. Oke, karena piring galon nanti kita bisa review setelah datang. Untuk meyakinkan pihak ini kita lihat gudang spare part ya yang mendukung bagaimana ketika dia beli mesin untuk spare part apakah ada atau enggak kita buktikan di tempat yang sebelah ya. Oke, kenapa? Intinya gini, beli mesin kalau harus spare part buat apa? Itu enggak? Nah, jadi sini kita akan review yang di sana spare part supaya konsumen terjawab rasa nyaman dan amannya ya. Oke Pak Sukadi. Ya, ini pendukung kalau mesin cupnya minimal 4x2 ini wajib karena kalau ini nggak ada keteteran. Iya. Karena mesinnya cepat, jadi Harus ada ini. mengimbangi dan ini wajib. Kalau ABI 4x2 lain ya. Adapun pendukung dari mesin cup yang sering yang mungkin 2 tahun sekali lah. Paling pisaunya aja, ya wajar kan, 2 tahun lah prediksinya. Karena dipakai kan iya, pasti. nggak mungkin ya nggak diganti gitu. Oke guys, kita lihat untuk itunya gudang spare part ya. Silakan Pak lihat kondisi ini untuk yang apa itu sama untuk spare part itunya. Silakan foto Pak buat buktinya. Itu foto Bapak sini aja. Fotoin spare partnya. Ya, jadi kan lihatin Bapak ke sana. Boleh saya foto. Yang mana coba? Bapak diri aja. Nah, Bapak sini, silakan. Ini Pak, ini dan Pak semua. Ya, tuh 2. Tuh 2. Pak, mau masuk. Iya. Dipakai aja, jangan digantung. Mana lagi? Udah cukup nggak sini? Udah ya? Yang mesin itu yang belum tadi. Yang mana? Ayo dipotong. Yang subsidi di mana? Yang taruhnya? Yang udah dipakai? Udah dipakai belum? Hah? Udah kotak ini. Sudah. Tapi nggak dibukain, udah ditutup. Yang mana ya? Ntar aja, siapin ya. Yang ini sampit. Sampai kapan? Mudah-mudahan seminggu ini lah kelar deh. Seminggu ini. Udah. Itu coba ini gitu. Udah, saya belanja nih, pada nutup sekarang nih. Bahan. Oh, 30 ini udah masuk proposalnya Pak. Ya, Proposal udah masuk. proposal udah dibikin, tinggal harusnya kan ini akhir bulan ini sudah kirim ke Buat City. Cuma nunggu ini biaya mesinnya ini harganya berapa. Nanti saya bikin penawaran Oh, karena penawaran. dia kemarin kobel langsung saya janjian mau nggak secepatnya langsung ke Karena gudang. Bapak tahu pokoknya pesan mesin itu 2 bulan sampai 3 bulan. Ya. Ya. Kalau yang itu ready stock Pak. Ready stock terus botol sama galon aja 2 bulan. Udah turun DP, ada dari DP-nya Pak, dari DP udah paling 2 bulan lah, 2 bulan udah sampai Jakarta Pak. Gitu, cepat ya. Karena kalau usahain kan Imlek kan bulan Februari Pak. Imlek kan bulan Februari. Paling tidak bisa Desember harus itu Pak. Desember lah, Desember. Ya sebelumnya udah DP ya. Saya Udah dia bikin, Saya jangan terlalu lama gitu. dia kebut di situ. Kalau pas masuk Januari gitu ya, akhir Januari, dia orang udah libur. Dia kayak kita lebaran Pak di sini Pak. Dia 10 hari sebelumnya, 2 minggu sebelumnya dia udah libur Pak, pabrik ke sana. Nah, paling kalau bulan Desember ya,
atau akhir November Bapak udah DP, mungkin akhir Januari udah nyampe. Gila, mestinya, Pak. Bapak kan DP bulan Desember atau bulan depan atau November lah. Ya, berarti November bulan depan, akhir bulan depan. Berarti bulan depan, Desember, Januari udah nyampe. Tergantung bosnya nanti mana. Nah, kalau Bapak DP-nya Januari, atau pas akhir Lebaran. Jadi dia akhirnya udah seminggu 3 bulan udah ini. Biar waktunya kita kan harus menata semua. Itu aja, Pak. Ya,